Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas sejarah singkat tentang Raden Mas Sundoro atau Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai penerus dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sri Sultan Hamengkubuwono II lahir di lereng Gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret tahun 1750 dari permaisuri kedua Sri Sultan Hamengkubuwono I. Ia diberi nama kecil Raden Mas Sundoro. Masa kecilnya dilalui bersama sang ibunda Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten di wilayah pengungsian akibat dari perang melawan VOC. Situasi tersebutlah yang kelak membentuk karakter keras pada diri Raden Mas Sundoro. Ketika tiba masa perjanjian Giyanti dan berlanjut ke perpindahan keluarga besar Sri Sultan Hamengkubuwono I ke Keraton Yogyakarta, Raden Mas Sundoro mulai tinggal di dalam keraton dengan status putra raja. Semenjak itu pula, kecintaan dan kepercayaan Sri Sultan Hamengkubuwono I kepada Raden Mas Sundoro meningkat. Pada tahun 1758, ketika Raden Mas Sundoro di Khitan, beliau diangkat menjadi putra mahkota. Sesungguhnya, melalui permaisuri yang pertama, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Kencono, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah menetapkan putra mahkota bahkan sebelum ditandatanganinya perjanjian Giyanti. Raden Mas Ento, demikian nama putra mahkota tersebut. Pujangga keraton menuliskan bahwa sepulang dari perjalanan ke Borobudur, Raden Mas Ento jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Oleh karena itu, status putra mahkota kemudian disematkan kepada Raden Mas Sundoro. Ketika Raden Mas Sundoro beranjak dewasa, Sri Sultan Hamengkubuwono I berniat menjodohkannya dengan putri Keraton Kasunanan Surakarta. Melalui pernikahan tersebut, Sultan Hamengkubuwono I sebenarnya masih menyimpan keinginan untuk menyatukan dinasti Mataram yang terpecah belah. Tercatat, Raden Mas Sundoro berkunjung ke Surakarta pada tahun 1763 dan tahun 1765. Upaya perjodohan ini gagal. Putri Pakubuwono III akhirnya menikah dengan putra Adipati Mangkunegoro I. Lambat laun, perkembangan masing-masing keraton dan kadipaten menunjukkan situasi yang semakin permanen. Dinasti Mataram pun semakin sulit untuk disatukan kembali. Pada masa muda Raden Mas Sundoro, hubungan keraton Yogyakarta dengan Surakarta mengalami ketegangan. Faktor pemicunya adalah batas wilayah yang tidak jelas di antara dua kerajaan tersebut. Jalan damai yang diupayakan melalui jalur pernikahan antara dua kerajaan tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya pada tanggal 26 April tahun 1774 disusun perjanjian Semarang atas prakarsa Gubernur VOC yaitu Van de Burg. Perjanjian ini memberi batasan tegas pembagian wilayah sebagai upaya mencegah konflik terulang kembali. Raden Mas Sundoro dewasa melihat baik dari perjanjian Giyanti maupun perjanjian Semarang membuat kekuasaan dan wilayah raja-raja Jawa semakin sempit. Kedua perjanjian itu lebih menguntungkan VOC karena wilayah kekuasaannya justru mengalami perluasan. Tekanan dari VOC juga semakin mencolok baik ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I maupun Sunan Pakubuwono III mulai menunjukkan gejala kemerosotan kesehatan. Semenjak itu pula, kebencian Raden Mas Sundoro kepada VOC khususnya dan orang asing pada umumnya semakin membesar. Akan tetapi, kenyataan ini justru membuat Sri Sultan Hamengkubuwono I semakin sayang dan menaruh harapan besar agar Raden Mas Sundoro mampu mempertahankan dan melindungi Yogyakarta dari rongrongan bangsa asing. Hal ini diwujudkan dengan membuat perayaan atas penetapan Raden Mas Sundoro sebagai calon pewaris tahta pada tahun 1785. Peristiwa ini menurut beberapa sejarawan
dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk mengabadikan pergantian abad tahun Jawa yang biasanya ditandai dengan peristiwa penting di bumi Jawa. Dengan status sebagai calon pewaris tahta yang sah tersebut, Raden Mas Sundoro mulai melakukan gerakan-gerakan perubahan di dalam keraton dan berupaya melindungi Keraton Yogyakarta terhadap ancaman VOC. Beliau berupaya menggagalkan pembangunan benteng Rustenburg, inisiatif komisaris Nicholas Harting sejak tahun 1765 dengan cara mengerahkan pekerja dari keraton untuk membangun tembok baluwarti mengelilingi alun-alun utara dan selatan. Tak lupa untuk meningkatkan pertahanan, sebanyak 13 meriam ditempatkan di bagian depan keraton menghadap ke arah benteng Belanda tersebut. Sikap anti-Belanda ini semakin terwujud setelah penobatannya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono II pada tanggal 2 April tahun 1792. Beliau menolak tegas permintaan wakil VOC yang menuntut disejajarkan posisi duduknya di setiap acara pertemuan dengan Sultan. Selain itu, tanpa melibatkan VOC, Sri Sultan Hamengkubuwono II menunjuk sendiri patihnya untuk menggantikan Danurjo I yang meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 1799. Terjadi banyak peristiwa penting pada periode awal abad ke-19. Sebagai sebuah perusahaan dagang, VOC bangkrut dan oleh karena itu dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Pada saat yang hampir bersamaan, kerajaan Belanda jatuh ke tangan Napoleon dari Prancis. Bekas wilayah yang dikuasai VOC kemudian dikendalikan di bawah pemerintahan kolonial. Menandai perubahan tersebut, pada tanggal 14 Januari tahun 1808, Herman William Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di bawah kendali Perancis, menggantikan posisi pimpinan sebelumnya yang dipegang oleh Albertus Henricus Wyss. Daendels membuat perubahan mendasar yang menjadikan seluruh kerajaan di bekas jajahan VOC sebagai bawahan dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, ia mengharuskan Raja Jawa tunduk kepada Raja Belanda. Daendels juga mengeluarkan aturan bahwa hak pengelolaan hutan harus berada di bawah pemerintahan kolonial. Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolak semua tatanan baru tersebut. Hingga di kemudian hari, Daendels sendiri datang ke Yogyakarta membawa 3.300 pasukan untuk menekan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Akibat dari tekanan tersebut, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta dan digantikan oleh putra mahkotanya, yaitu Raden Mas Surojo sebagai Hamengkubuwono III pada tanggal 31 Desember tahun 1810. Hamengkubuwono III diharuskan menandatangani kontrak dengan Belanda dengan syarat-syarat yang memberatkan. Namun perjanjian yang ditandatangani pada bulan Januari tahun 1811 ini tidak sempat dilaksanakan karena Inggris datang dan memukul mundur Belanda. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk mengambil kembali tahtanya. Beliau menurunkan status Hamengkubuwono III kembali ke posisi sebelumnya dan mengeksekusi Patih Danurjo II yang didapati terbukti bersekongkol dengan Daendels. Sifat keras Sri Sultan Hamengkubuwono II lagi-lagi menempatkan beliau berhadapan-hadapan dengan bangsa asing. Di bawah pimpinan Letnan Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles, Keraton Yogyakarta diserang oleh prajurit sepoi asal India pada tanggal 20 Juni tahun 1812. Akibat gempuran tersebut, keraton diduduki, harta benda termasuk ribuan karya sastra Jawa dijarah. Sri Sultan Hamengkubuwono II ditangkap dan kemudian diasingkan ke Pulau Pinang hingga tahun 1815. Kembalinya Sri Sultan Hamengkubuwono II dari pengasingan ke Pulau Jawa pada tahun 1815 tidaklah lama. Setelah penyerahan kembali jajahan Belanda oleh Inggris pada tanggal 9 Agustus tahun 1816, Belanda segera membahas posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II yang dianggap sebagai ancaman besar.
Maka pada tanggal 10 Januari tahun 1817, Sri Sultan Hamengkubuwono II dibuang lagi ke Ambon. Sementara selama kurun waktu tersebut berlangsung, di Yogyakarta sedang dilanda kondisi tidak menentu. Sri Sultan Hamengkubuwono III meninggal, kemudian digantikan oleh putranya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Tidak bertahta cukup lama, Sri Sultan Hamengkubuwono IV meninggal dan kemudian digantikan oleh putranya yang masih belia sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono V. Saat itulah kemudian menyusul perlawanan terbesar sepanjang sejarah pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II yang kemudian disebut sebagai Sultan Sepuh dipahami oleh Belanda bahwa selain menjadi ancaman, juga bisa menjadi penengah karena didengarkan oleh semua kalangan bangsawan di istana. Maka diputuskan untuk memulangkan kembali Sri Sultan Hamengkubuwono II ke Yogyakarta dan mengangkat kembali sebagai Sultan untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 20 September tahun 1826. Pada periode kepemimpinannya yang ketiga ini, usia senja membuat kesehatan Sri Sultan Hamengkubuwono II menurun drastis. Pada tanggal 3 Januari tahun 1828, Sri Sultan Hamengkubuwono II mangkat karena sakit. Beliau dimakamkan di Kota Gede karena pada saat itu sedang berkecamuk Perang Jawa sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan prosesi hingga makam raja-raja di Imogiri. Sebagaimana Sri Sultan Hamengkubuwono I, Sri Sultan Hamengkubuwono II juga meninggalkan karya-karya monumental, mulai dari membentuk korps atau satuan keprajuritan yang dilengkapi dengan perlengkapan dan persenjataan yang lebih baik, hingga membangun benteng Baluwarti yang dilengkapi meriam untuk melindungi keraton dari serangan luar. Di bidang sastra, beliau mewariskan karya-karya heroik yang berbau pertahanan dan militer, seperti Babad Nitik Ngayogja dan Babad Mangkubumi. Dua karya babad ini menceritakan perjuangan berdirinya Keraton Yogyakarta. Juga karya sastra yang bersifat fiksi, diantaranya Serat Baron Sekander dan Serat Suryorojo. Yang terakhir merupakan karya pustaka yang dijadikan pusaka bagi Keraton Yogyakarta. Selain itu, beliau juga memerintahkan untuk membuat berbagai bentuk wayang kulit dengan watak perang dan menggubah wayang orang dengan lakon Jaya Pusaka. Tokoh utama dalam lakon tersebut adalah Bima yang begitu tepat menggambarkan watak jujur, keras, dan juga tegas dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Demikian sekelumit kisah tentang Raden Mas Sundoro atau Sri Sultan Hamengkubuwono II. Semoga sedikit ulasan ini dapat menambah wawasan kita akan sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan video ini.